Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, ya, dengan sebuah harapan tentunya semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Ya, kita berterima kasih kepada beliau-beliau yang telah bermurah hati, karena dengan sholawat beliau-beliau itulah channel ini dapat setia, dapat eksis, hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku, aku ucapkan terima kasih baik yang di mancanegara maupun yang di dalam negeri, dengan sebuah harapan juga tentunya tetaplah menjadi yang selalu always selalu dan tidak pernah never, tumbuh dan eksis, ya, anti download dan anti skip. Kalau mau mengambil peran dalam syiar dakwah Islam, mau ikut share, boleh, silahkan, bahkan sangat dianjurkan. Tetapi linknya ya, jangan diunduh terus dipotong-potong ya menjadi sekian bagian gitu, terus diunggah atau diupload, jangan ya. Bagi yang memerlukan mungkin sebagai literasi atau apapun dari channel Gus Beti ini, channel ini ya, videonya diperlukan, silakan, tapi konfirmasi dulu, nanti sampaikan kegunaannya untuk apa dan aku akan pertimbangkan. Kalau memang itu untuk dakwah dan positif ya tentu aku kasih, kalau tidak ya tentu aku tidak kasih gitu ya. Berikutnya kepada seluruh semuanya lah, nggak bisa aku sebut satu persatu. Kalian banyak sekali yang mendoakan kebaikan untukku, dan aku matur numbah nuwun, terima kasih sudah mendoakan kebaikan untukku, dan aku berdoa semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu. Oke, kita mulai kajian kita di duha ini ya. Sebelumnya kita ucapkan amin atas doa-doa baik kita bersama, dan kita lantunkan sebuah jargon, sebuah penyemangat gitu kira-kira ya, dalam kajian kita, yaitu Islam rasional. Bagi yang punya rasio silahkan pinara, silahkan mampir. Yang tidak punya rasio monggo silahkan di skip aja, dilewati aja. Mungkin lebih baik ke channel lain ya, karena di sini hanya untuk mereka-mereka yang punya rasio. Oke. Sorry. Sebelumnya aku sampaikan informasi, ada kemungkinan aku masih belum memastikan, karena kemarin ditelepon oleh panitia, diundang untuk memberikan sebuah kajian di Solo Tigo ya, Solo Tigo. Kemungkinan besarnya sih ke sana, tapi karena ya banyak kesibukan aku belum bisa memutuskan. Mungkin nanti menit-menit terakhir ya aku putuskan. Kalau seandainya jadi berarti dari sini aku berangkat menjelang maghrib, nanti ambil jalur Malang Surabaya langsung ke Solo Tigo yang masuk via Semarang itu ya. Maka ketika aku nanti jadi ke Solo Tigo itu, sepertinya pulangnya itu aku usahakan kalau bisa Ahad itu sudah pulang ya, karena di rumah juga ada kesibukan. Masalahnya nanti apakah kajian kita bisa hadir ya seperti biasanya atau tidak, itu ya nggak tahu lah, nantilah ya. Tapi setidaknya aku sudah kasih tahu, seandainya tidak bisa hadir ya dimaklumi, karena memang kesibukannya tidak bisa aku hindari. Karena aku nggak bisa render, nggak bisa editing video itu kan aku kesana sendiri, nggak sama itu sekolah ya. Teman-teman Semarang yang mau hadir monggo silahkan, cuman sepertinya pelatihan itu
berbayar ya. Ya karena kan mereka dikasih, sebetulnya bukan berbayar untuk apa sih ya, bukan untuk bisnis. Karena peserta pelatihan kristologinya itu dapat makan ya 3 kali atau berapa gitu, tinggal ngalihkan berapa hari di sana, sebetulnya 2 hari gitu, terus dapat tempat bermalam atau menginap gitu ya, untuk mengganti biaya-biaya itu sepertinya. Jadi bukan untuk tujuan komersial, enggak. Namun demikian teman-teman yang ada di Kabupaten Semarang, karena kan Solo Tigo itu kan ada Satya Wacana di sana kan, itu kan udah masuk Kabupaten Semarang. Monggo, mungkin kita bisa ketemu di sana. Tapi belum aku pastikan, cuman walaupun kemungkinan besarnya aku jadi ke sana. Itu sekedar pemberitahuan untuk kalian semuanya. Atau nanti kita live dari sana, aku juga nggak tahu karena aku juga bagaimana siaran live itu teknisnya nggak tahu. Semua itu. Jadi aku ini tergantung gerak itu, karena ya kan sekarang anak-anak kita lebih pintar daripada kita tentang IT. Aku ini nggak ngerti apa-apa. Oke, ya sebetulnya dan semoga betul aku akan membayar. Pak, mari Pak sini, Pak sini. Sebentar panas. Kopi, ada air putih, ada kopi. Ya. Sebetulnya dan semoga betul dan sebenarnya semoga benar, kan aku terlanjur janji ya. Itu kan kemarin aku belum memberikan tanggapan tentang bagaimana sih bentuk balok ya, bagaimana sih tangan Yesus ketika disalib itu ya. Kan begini, Bapak dosen terhormat kita ya, Silly Alison Ginting itu kan mengatakan begini di menit 40. Alkitab hanya menyebutkan salib tanpa melampirkan foto ketika Yesus disalib. Akhirnya muncullah gambar Yesus disalib sesuai dengan imajinasi dan penafsiran yang berbeda. Jadi masing-masing berimajinasi. Tentunya mustahil bisa mencapai kata sepakat soal model dan bentuk salib itu. Nah, ini sudah diakui loh ya dengan beliau. Mustahil ya. Ini bukan soal perkara besar atau kecil. Setidaknya demikian pemahaman Kristen dari dulu sampai sekarang, sehingga tidak ada perdebatan soal bentuk salib itu. Ya. Soal Yesus telanjang dijelaskan oleh seperti itu belum apa-apanya. Yang kami pahami lebih memalukan dan menyedihkan dari itu, sesuai juga dengan nubuatan. Dikutiplah Yesaya 53:3. Ia dihina dan dihindari orang, yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tak termasuk hitungan. Nah, itu sebetulnya aku akan menanggapi ini dan semoga betul, dan sebenarnya aku akan menanggapi dan semoga benar. Kenapa aku katakan begitu? Aku harus memberikan komen dulu terhadap sebagai bentuk apresiasiku terhadap komentar yang masuk dari viewer semuanya yang ada, dan itu cukup banyak sepertinya. Apakah nanti bisa sampai ke sini atau tidak ya? Tapi setidaknya aku usahakan bisa. Yang paling menarik ini poinnya kan, karena di Alkitab itu tidak ada foto ketika Yesus disalib. Artinya Alkitab tidak menyatakan posisi Yesus itu disalib dengan balok seperti apa dan dengan tumpuan tangan itu begini atau begini, itu tidak ada. Itu yang paling penting sebetulnya untuk menjawab semua ini. Artinya kan begini, kita menjadi bertanya, apakah semua yang kan itu tidak dinyatakan. Nah, sekarang kan kita pikiran nakal kita kan menuntut lagi, apakah semua yang dinyatakan oleh keempat Injil kanonik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes tentang peristiwa sekitar dan penyaliban Yesus itu kompak? Kan tantangannya menjadi di sana. Karena kalau masalah bentuk salib dan posisi tangan Yesus itu kan kalau menurut beliaunya, Bapak dosen kita itu, terjadi debat tebal dan tidak mungkin dirukunkan karena itu memang imajinatif, karena tidak dinyatakan oleh kitab suci, oleh Injil gitu. Ya,
Terus pikiran nakal kita kan, aku ulangi lagi, tetap menuntut apakah semua yang dinyatakan oleh keempat Injil kanonik itu, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, berita seputar penyalipan dan penyalipan itu sendiri kompak, satu suara. Nah, kan di sana yang menjadi menggelitik kita sebagai pengembangan rasionalitas kita untuk mencari jawabnya gitu. Ya. Kalau yang lain-lain juga perlu, tapi intinya di situ yang menjadi trigger. Ya, oke. Tapi sebelum itu aku akan jawab dulu sebagai bentuk penghormatanku, apresiasiku kepada kalian semua. Ya masa capek-capek nulis nggak dibaca, nggak dikomentari, nggak ditanggapi kan ya nggak etis juga. Ya, oke. Aku baca dulu sebagai bentuk apresiasiku terhadap komen-komen yang masuk dari kajian kita yang kemarin. Ya, si panas sih. Minum air putih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pertama dari Bapak Ikhwan Tamim ya. Alhamdulillah Tuan Guru JM, aku bisa ikut ngaji Salam Isra ya, Islam rasional. Semoga cepat sembuh dan dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ikhwan Tamin ya, ini adalah sesepuh kita yang ada di Tangerang. Berikutnya Kang Kiki PSG, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Nyimak, semoga Tuan Guru JM diberikan keberlimpahan rezeki dan kesehatan sekeluarga. Terima kasih atas doa baiknya. Salam juga untuk keluarga di Rangkas Bitung. Berikutnya Kang Mas Helmi Aprianto. Alhamdulillah Cilacap Kota Nusa Kambangan hadir Gus. Salam Isra ya, Islam rasional. Oke, terima kasih ya. Salam juga untuk keluarga yang ada di Cilacap dan untuk ayahanda tercinta yang ada di Bumi Ayu ya. Berikutnya pengusaha kita ini dari Batam, Kang Mas Ari Prasetyo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Batam hadir, guru oleh sehat dan cepat sembuh. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu ya, untuk keluarga yang ada di Batam. Kemudian kita terbang jauh ke Ambon dari Batam ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra. Ambon izin mengaji dan sehat selalu Tuan Guru. Amin ya Allah. Itu dari Kang Mas Halim Rais. Berikutnya dari Ambon kita ke Kalteng. Kang Mas Hermes Edison. Kalteng hadir nyimak Gus. 3 jempol ya. Tapi aku jadi sering tersenyum sendiri teringat pernyataan pendeta HT ya, kita aja ya. Tritunggal tidak Pancasila katanya. Karena Pancasila menyatakan ketuhanan yang Maha Esa. Sama itu juga pernah diungkapkan oleh salah satu pemikir Islam ya. Memang pendeta HT ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, sering menggelitik juga pernyataan-pernyataannya ya. Yang tentang bayam seikat isi 3 atau gimana gitu, dia menyindir Tritunggal ya. Oke, terima kasih Kang Mas Hermas Edison ya, biarlah itu diselesaikan secara internal oleh saudara-saudara kita sesama Kristen ya, bahwa Tritunggal itu tidak Pancasila katanya. Berikutnya Kang Mas Benhur ya. Benhur Bamas Mulji ini dari Buol. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon dibahas polemik Paulus nikah atau tidak. Setahun lalu saya pernah request tapi kata JM mau menuntaskan pembahasan seputar Natal kalau nggak salah. Waduh. Terima kasih sudah diingatkan dan puadet Mas. Aku kadang-kadang sampai lupa juga. Terima kasih Mas ya. Nanti ingatkan lagi ya. Ya, nanti diingatkan lagi ya. mohon maaf ya, jenengan tahu sendirilah ya. Banyak yang harus kita selesaikan sementara waktu terbatas. Salam untuk keluarga di Buol, Kang Mas. Berikutnya itulah request sudah lama sampai terlupakan, nggak dijalanin, nggak dibayar utangnya. Kang Sahran Gipari menyimak setelah tayang 2 jam. Oke, terima kasih. Hari ini kembali mendung. Kang Mas Ray Dendi ya. Mantap, GM memang beda. Denny Ribeiro
Oh, maksudnya saudara Kristen kita itu ya. Denny Ribeiro bisa lebih cerdas ngaji dengan GM ketimbang belajar dengan kitabnya sendiri. Ayo explore otakmu, Denny, untuk duel argumentasi secara akademik dan metodologis dalam konteks pembelajaran dan kajian. Terima kasih pencerahannya, Gus. Salam Isra dari ibu kota RI. Oh, ternyata orang Jakarta ini Ray Dendi. Oke, terima kasih Kang Mas Ray Dendi ya atas komentarnya. Berikutnya Kang Hermana Natawijaya. Terima kasih. Kemudian Kang Hadi Mawardi. Assalamualaikum Gus, cepat sembuh dan diberikan kesehatan yang prima. Amin. Kalau kita cermati memang ada upaya untuk menutupi fakta bahwa Isya al-Masih itu menikah apalagi punya keturunan. Hal ini salah satu cara untuk melegitimasi bahwa Isya al-Masih adalah anak Allah untuk kemudian dianggap Allah itu sendiri, sehingga dogma begitu kuat ditancapkan dan fakta sejarahnya dihilangkan, ditutupi. Karena kalau diketahui bahwa Isa al-Masih itu menikah dan punya keturunan, maka akan sangat menggelikan ada istri Allah dan cucu Allah, apalagi cicit dan seterusnya. Dengan demikian, legitimasi itu akan pudar dan lemah serta dogma itu akan tercabut. Kenyataannya, keyakinan yang bisa dipertanggungjawabkan secara rasional itulah yang akan bertahan dan kekal. Sebaliknya, keyakinan yang bersandar pada dogma cepat atau lambat akan ditinggalkan, kemudian layu dan dibuang. Salam Islam rasional. Garut menyimak. Oh, dari Garut. Kang siapa ini? Hadi Mawardi. Ya memang begitu ya, faktanya memang begitu. Ya. Dan terus yang menarik ini tentang agama yang bisa bertanggungjawabkan setelah rasio. Nanti itu begini loh ya. Manusia ini kan terus peradabannya berkembang terus. Nanti dia akan banyak menuntut. Otaknya itu rasionya akan banyak menuntut. Maka agama-agama yang bertahan itu nanti bisa menjadi berguguran. Yang sekarang masih bertahan nanti bisa berguguran. Karena akhirnya yang diterima itu agama yang bisa diterima oleh rasio atau dijelaskan secara rasional. Kalau dogma itu enggak bisa. Dogma itu kan aku sudah bilang, kalau kamu mau kamu terima, kalau kamu nggak mau ya kamu tinggalkan. Jangan kamu masukkan dogma ke dalam habitat rasionalitas, enggak bisa. Gitu ya. Makanya kan aku mengusung Islam rasional itu tuntutan zaman juga. Nanti itu agama-agama yang tidak bisa memenuhi kepuasan rasionalitas atau tidak sejalan, yang hanya di dogma-dogma doang, itu akan sendirinya ditinggalkan karena orang tidak puas. Dan gejala itu kan sudah ada di barat sana. Karena memang secara rasionalitas barat itu cenderung pada habitat itu. Makanya ketika aku diskusi dengan teman, ketika matahari terbit dari barat itu bisa dipahami secara dua pendekatan. Pendekatan saintis itu memang para pakar itu mengatakan dimungkinkan untuk itu. Tapi pendekatan secara antropologis aku mengatakan itu berarti bahwa Islam akan bercahaya dari barat dengan berkembangnya Islam di sana. Ya tinggal terserah saja hadis itu mau didekat yang mana. Aku sih nggak harus begini begitu. Kalau aku memang memilih yang tadi itu, bahwa gejala fenomenanya kan sekarang bahwa ada masjid-masjid sudah semakin bertambah dan gereja-gereja banyak yang sudah terjual ya. Itu fakta sejarah loh ya. Aku sebetulnya mohon maaf kepada teman-teman Kristenku ya, bukan maksud enggak di sini enggak boleh melukai perasaan kalian, enggak ya. Sejarahnya memang yang kita terimakan seperti itu yang zaman-zaman terakhir ini. Bahkan di Amerika sana ada masjid yang itu asalnya gereja Katolik ya, dan teman-teman Katolik merasa lebih suka menjualnya kepada saudaranya yang Islam, karena bagaimanapun itu tetap digunakan sebagai tempat suci. Kalau dibeli sama pengusaha terus jadi bar, tempat orang minum-minum, terus tempat orang
membuka aurat, ya, hubungan laki perempuan bebas kan jadi tidak terhormat. Pertimbangannya saudara-saudara Kristen kita kan seperti itu gitu. Ya, jadi benar yang dikatakan oleh Mas Mawardi dari Garut itu ya, dodol Garut ini bosnya dodol Garut nggak tahu bosnya atau enggak ini. Yang jelas Garut itu terkenal dodolnya ya. Agama-agama yang memenuhi tuntutan rasional itu nanti yang akan lolos seleksi. Nanti dia diuji aja. Nanti orang itu akhirnya gejalanya begini. Ada yang teis sudah, enggak Tuhan-Tuhanan, enggak Allah-Allahan, enggak YHWH-YHWhan. Ada yang itu, ada yang teis. Teis nanti itu terbagi juga menjadi dua. Jadi 3 kelompok nanti itu. Ya, ada yang agnotism, gue percaya ada Allah, ada Yahweh, tapi gue tidak perlu agama. Ya, agnotism dia. Ada yang teis, beragama. Nah, nanti agama-agama ini yang mereka terima itu hanya yang sesuai dengan rasionalitas, sejalan dengan rasio. Itu prediksiku ya. Mungkin ya kita bisa lihat 20 tahun ke depan atau 50 tahun aku masih hidup atau udah wassalam ya mungkin ya. Tapi prediksiku itu, dan ini video ini kan akan menjadi bisa tersimpan di YouTube, bisa dibuka. Prediksiku itu nanti kira-kira terbukti atau tidak gitu ya. Setidaknya aku punya alasan seperti tadi itu, maka prediksinya menjadi 3. Ya, ada yang ateis, ada yang agnotism, ada yang teis. Yang teis ini selalu cenderung memilih agama yang sejalan dengan rasio manusia gitu. Oke. Kang Octavianus, beliaunya mengapa Lai Octavianus Huta Barat mengapa namanya itu? Mencolek gitu ya. Silih ginting. Oke, silakan. Berikutnya Iqbal Medan. Karena menikah itu juga bagian dari kewajiban seorang lelaki dewasa dan semua nabi adalah kaum lelaki. Iya, kan Yesus itu kan normal gitu loh. Normal maksudku itu ya secara umum kan laki-laki itu normal. Memang kalau aku dituntut juga nggak bisa jawab. Apakah ada di Alkitab itu Yesus itu normal gitu. Ya memang tidak ada. Tapi kan logika waras kita kan mengatakan masa Nabi nggak normal. Artinya normal dia ya seperti bagaimana manusia umumnya. Ya punya nafsu, punya kelamin. Gitu loh. Kan tapi aku juga bisa jawab. Memangnya ada di Alkitab ditulis mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, Yesus itu impoten gitu kan, enggak ada. Hasrat seksual manusia itu kan punya, dan itu diatur oleh agama-agama lewat proses nikah kan begitu. Ya. Ini aku harus hati-hati ngomong karena ketika aku membahas Yesus menikah, membahas Yesus itu tersalib telanjang, padahal aku ansik historikal dan alkitabiah, itu masih banyak yang menyerang aku, terutama dari teman-teman Kristen yang menghujat Yesus lah, yang menghina Yesus lah. Nggak mungkin nggak mungkin aku bisa melakukan itu, karena Islam itu sangat menghormati Yesus. Gitu loh, tolong dipahami. Bahwa yang dipahami kita berbeda cara memandang Yesus gitu loh. Jangan terus mempraming seolah-olah Gus Meti ini menghujat, menghina, mendiskreditkan Yesus. Tidak mungkin, dan aku tidak berani dan tidak mau melakukan itu, karena aku sebagai Islam dalam Alkitabku jangan dibanding-bandingkan. Kami menghormati itu semua nabi kami. Makanya kalau aku cerita tentang Yesus, mendiskusikan itu tidak ada yang salah. Begitu juga kalau aku belajar Torah, belajar Injil, tidak ada yang salah, karena itu kitabullah sama-sama kami imani. Gitu loh ya. Makanya aku kadang-kadang harus hati-hati, karena masih banyak kesalahpahaman di teman-teman Kristen. Ya mungkin aku juga sadar lah, mungkin aku orangnya nggak bisa cool, kalem, confident, ngomongnya selalu blak-blakan, karena begitulah kami ya, apa adanya, dan itu mungkin dianggap kasar. Nah, itu terjadi lagi yang namanya benturan budaya. Kami itu kalau sudah asik ya, ngomong aja seperti orang berantem, apalagi berantem.
gimana ngomongnya. Tapi nggak apa-apa, selesai gitu loh. Mungkin budaya itu yang sulit diterima karena kita ketemunya juga kan dalam dunia virtual gitu. Tapi kan kalian tahu, aku bisa temperamental dan aku bisa juga melankolis sampai meneteskan air mata, itu juga bisa. Tergantung bagaimana suasananya aja, ya. Oke. Yang oot ya, aku Skype ya, aku lewati ya. Jadi kalau komen itu supaya tidak menghabiskan waktu dan aku bisa baca. Yang tidak oot, kalaupun oot mesti ada alasannya. Kemudian penghobi Borneo ya. Assalamualaikum Samarinda, nyimak salam Isra. Kang Denny. 3 tahunan lalu sudah dibahas JM tentang Yesus menikah. Coba direview lagi lah. Kok seperti kebakaran jenggot. Iya, itu 3 tahun lalu sudah kita bahas ya. Ini kan kita diskusikan lagi karena memang tuntutan komentar itu ya. Tuntutan komentar. Terima kasih Kang Mas Penghobi Borneo yang telah mengingatkan. 3 tahun lalu sudah kita bahas itu. Ini bagus sekali informasi dari saudara Kristen kita, Kang Mas Manukan pun. Mungkin beliau punya konter handphone ya. Semoga usahanya lancar Kang Mas Manukan. Ini saudara Kristen kita ini ya. Menurut data sejarah, Injil Markus ditulis tahun 55-60 Masehi. Injil Matius ditulis 65 sampai 60 Masehi. Injil Lukas ditulis tahun 60 ke 60. Kok sama dengan Matius? Enggak, beda. Injil Yohanes ditulis tahun 85-90 Masehi. Sedang hidup dan karya Yesus Kristus sampai wafatnya tahun 1 sampai 33 Masehi. Jadi penulis Injil tersebut tidak jauh waktunya dengan hidup dan karya serta wafat Yesus Kristus. Benar Mas ya, cuman data yang sampean sampaikan tentang Matius dan Lukas itu kok penulisannya sama? Enggak dong, beda ya. Yang tertua itu dulu aku mengira itu Matius karena dia taruh depan. Ternyata enggak, yang tertua itu dari yang ini loh ya, yang apokrifan nanti ada lagi yang lebih tua. Cuman kan ditolak gereja. Dari yang kanonik ini ya. Ternyata Matius itu masih kalah tua dengan Markus. Kenapa kok tidak Markus yang ditaruh di depan karena lebih tua? Ya itu mungkin ada pertimbangan tertentu dari lembaga Alkitab ya. Ya. Lembaga Alkitab dunia maksudnya. Karena semua kitab yang Inggris kayak yang bahasa apa kayak itu mesti Matius di depan. Jadi seolah-olah aku dulu mengatakan Matius tertua, ternyata tidak gitu. Yang termuda itu Yohanes tahun 90-an Masehi. Kalau yang tertua itu Markus 50-an ya. 55 tempatnya ya. Oke. Begini Kang Mas. Sedekat apapun artinya kan tidak jauh-jauh waktunya dengan hidup dan karya Yesus serta wafat Yesus. Tidak jauh-jauh itu artinya dekat. Oke. Tapi tetap saja mereka kan bukan saksi mata Mas. Gitu loh. Ada berapa tahun ini selisihnya ini. Kita ambil yang tertua saja 55 Markus. Ya. Dari 55 ke 33 wafat Yesus. Berapa itu? Tinggal hitung sendiri. Ya. Nah, nanti kita bandingkan kalau mau dipakai sejarah, Flavius itu nulis tuh tahun berapa nulis. Yang jelas dia juga belum lahir. Gitu. Jadi sedekat apapun Mas, tetap saja mereka itu menggunakan sumber lain untuk menulis. Makanya kan aku mengatakan lebih aman sebetulnya. Dan ini bukan penistaan. Kadang-kadang dianggap aku menistakan. Tidak boleh kita menistakan. Aku berkali-kali mengatakan karena melihat sejarahnya Injil yang kanonik ini, ya, itu lebih pas, lebih aman dia diposisikan seperti kata Bapak dosen Institut Injil Indonesia itu hadis Yesus gitu loh. Hadis itu relatif kali, jadi kalau ada yang salah-salah itu tidak ada masalah, orang memang hadis kok. Tapi kalau dia diposisikan sebagai kitab suci dan ternyata kita menemukan kesalahan, kan jadi berabe gitu Mas. Ya. Sementara itu dulu Mas ya. Kemudian Mas apa ini?
Mas Emparbo namanya, sulit sekali ya. Pahami dengan jujur dan akal sehat. Bible Yohanes 14:31 ya. Yang dia mengutip ini, yang intinya dia katakan begini, bahwa apa ini, terlalu panjang tulisannya ya. Terlalu panjang ya. Intinya Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ya, ya. Dia hanya menjalankan apa yang ditugaskan oleh Bapa, seperti itu. Artinya terjadi relativitas Yesus terhadap Bapa yang absolut begitu. Makanya Tritunggalnya ES yang dari Semarang, bukan ES yang dari ujung timur sana, beda. Dia itu tetap memposisikan Yesus itu di bawah otoritas Bapa, karena jelas dikatakan Bapa lebih besar daripada aku gitu. Jadi beda. Pendeta-pendeta itu beda-beda Tritunggalnya. Ini nggak tahu teman-teman Kristen tahu nggak? Jangan dikirain semua sama, beda. Tritunggalnya sama tapi kerangka berpikirnya beda-beda. Itulah yang jadi masalah ketika sudah sekian ribu tahun, 2000 tahun lebih, konsep teosnya masih belum clear ya. Itu sama-sama Tritunggal, apalagi Tritunggal dengan Maneses, apalagi Tritunggal dengan Tauhid, apalagi Tritunggal dengan Mormon ya. Ya biarlah itu diselesaikan oleh teman-teman Kristen kita secara internal ya. Kita hormati saja. Berikutnya tentang Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Itu akhirnya dia bisa berbuat apa-apa. Itu karena diberi kuasa. Kan dinyatakan bahwa semua kuasa di langit dan bumi telah diberikan kepadaku. Kan begitu kata Yesus. Jadi kalau Yesus itu berkuasa, misalkan dia bisa mengampuni dosa, ya karena sudah diberi mandat. Bukan Yesus sendiri yang punya otoritas bisa mengampuni dosa. Kadang-kadang pendeta-pendeta jadi keliru. Ini Yesus ini Allah. Kenapa? Dia bisa mengampuni dosa. Dia tidak baca ayat sebelumnya, bahwa dikatakan segala kuasa di langit dan bumi telah diserahkan kepadaku. Kalau nggak diberikan kuasa sama Bapa, ya nggak bisa apa-apa dia. Nah ini teman-teman Islam juga harus tahu, teman-teman Kristen juga sama-sama tahu lah ya. Oke. Berikutnya terima kasih untuk Kang Mas siapa namanya agak sulit ini, Muas ya, Emparbo. Terima kasih. Berikutnya Kang Arif Tuban oke hadir. Jamuri-muri oke Gus mantap, salam mesra oke. Kang Irfan, Yesus menikah bukan hal yang aneh, semua nabi melakukan pernikahan. Bahkan bagian dari mereka istrinya lebih dari satu. Masih menyimak di antara dentuman. Oke, terima kasih ya. Iya Mas, karena Yesus itu laki-laki normal kok. Ya bagaimana normalnya laki-laki ya kan? Ya nggak harus aku breakdown lah ya, seperti tadi aku sudah bilang. Ya. Pudi 99 hadir, oke terima kasih. Gispati dari Palu hadir Tuan Guru, oke. Betul semua nabi menikah termasuk Yesus, karena bukan hanya ada dalam sejarah, tetapi dalam kitab suci pun mengatakan semua nabi menikah. Makanya kita bisa terima dan juga membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Masa Tuhan berkeluarga bersilsilah, Tuhan menjalar kemana-mana, kacau, salam Islam rasional. Terima kasih untuk Solehaku Gispati, salam untuk keluarga yang ada di Palu. Iya, kalau Tuhan menikah nanti ada cicit Tuhan. Karena kan kalau anak Allah maka cicit Allah juga jadi Allah nanti ya. Allah menjalar kemana-mana. Haris Nanda, matur thank you, terima kasih. Kang El Diablo Bandung, terima kasih. Septian Kuswanda, terima kasih. Berikutnya Jeb Hands. Jeb Hands ini out banget ya, jadi aku tidak komentari lah ya tentang. Tapi aku coba apresiasi, nanti kalau ada waktu kita bahas ya. Kamu tanya tentang Allah itu berpribadi gila hormat gitu ya. Itu nantilah ya. Karena kalau aku jawab nanti justru melenceng lagi. Terima kasih untuk Kang Mas Jeb Hands. Aku maunya kalian tidak oot gitu ya. Kalau oot agak sulit aku. Kang Suratno Eko dari Madiun, menarik diksi wanita yang mengurapi minyak di kaki Yesus di Alkitab ke dalam pengertian Al-Quran. Ini sudah tidak lagi ngawur tapi sudah kebelangsat alias sesat pikir. Begitu Gus Subandi. Aduh,
Kamu itu kalau nonton video itu mbok yang jenak. Kowe rak wong Jawa to, ngerti jenak, tahu jenak. Serius diperhatikan. Aku tidak menarik Alkitab ke dalam pengertian Al-Qur'an. Tidak begitu. Kan Mas Denny tanya, kemarin kan menyanggah aku bahwa aku itu menempatkan posisi sejarah di bawah otoritas kitab suci. Terus Kang Mas Denny ngambil nggak tahu video yang mana, dia bilang intinya gue seperti itu, ember lah, nggak jujur lah begitu kan? Karena apa? Toh dia mengambil sejarah siapa itu yang dari Australia kemarin, Tire siapa lupa gue, profesor siapa itu yang menulis Yesus menikah. Nah, terus dia bilang, padahal Allahnya sendiri dalam Al-Quran tidak menyatakan Yesus menikah. Kan klausulnya di sana, Mas. Maka aku jawab bahwa di Al-Quran dikatakan nabi-nabi itu termasuk Yesus yang menikah. Kan begitu. Dan aku menukil juga di kitab Yohanes juga begitu. Karena tidak boleh, Yahudi itu hukumnya, kamu belajarlah sama teman-teman Yahudi ya, supaya gobloknya hilang ya. Pikir Yahudi itu tidak sembarangan perempuan kalau tidak suami istri itu boleh bersentuhan. Jadi bukannya aku ya menarik Alkitab ke dalam pengertian Al-Quran, enggak, kan aku sudah berkata berkali-kali, nggak bisa, biarkan itu mereka berdiri sendiri-sendiri. Nanti kalau mau dikomparasi boleh, silakan, apa pernyataan Al-Quran, apa pernyataan Bible. Tapi kalau memaksakan Al-Quran ke dalam Bible dan Bible ke dalam Al-Quran, itu yang nggak nganu ya, nggak bisa. Apa bisa apa nggak? Sepertinya ya sulit gitu loh. Dan aku tidak melakukan itu. Kamu itu nanti kalau nggak tak baca komenmu kamu ngambek. Kalau tak baca tapi komenmu ditonton lah yang sing jenak ya, supaya kon ngerti. Di sini kan kita ngaji bareng, belajar bareng, diskusi bareng. Kita nggak cari menang kalah, nggak. Kita cari benar salah. Jadi jangan terlalu terpicu bahwa kamu terus akan menganggap pernyataan-pernyataanku yang berbeda dengan keimananmu itu sebagai sebuah serangan, sehingga kamu membabi buta gitu. Enggak, aku enggak melakukan itu ya. Oke. Kemudian Dark Attack, terima kasih Kang Mas Dark Attack ya, mengasihkan informasi. Kemarin aku sudah jelaskan bahwa nabi-nabi itu menikah dari surat Ar-Ra'd ya yang ke-38. Ini ditambahi data lagi surat Ali Imran yang ke-36 ya, surat Ali Imran yang ke-36. Terima kasih Mas Ad, sangat bermanfaat sekali. Gini bunyinya, Ali Imran yang ke-36 kan begini. Sorry, waduh hilang dia datanya. Jadi begini ya, antropologis dulu itu anak laki-laki itu karena dia itu sangat diharapkan akan menjadi penerus karena paternalistik. Maka ibunya Bunda Maria itu sebetulnya dalam tanda kutip kecewa. Dia kan lama kalau di Injil Apokripa itu Yoyakim itu ya, dan siapa? Kalau nggak salah Hana atau siapa itu ibunya Maryam itu ya. Itu kan lama sekali tidak punya anak, hampir sejalan ceritanya dengan kanjeng Nabi Ibrahim ya. Akhirnya berdoa mendekatkan diri kepada Allah lewat puasa, dikaruniai anak. Nah, tetapi anaknya perempuan. Nah, itu Bunda Maria tuh sebetulnya dalam tanda kutip agak kecewa, loh kok perempuan gitu. Maka itu tersampaikan dalam firman itu di surat 3 Ali Imran ayat 36 begini. Maka ketika melahirkannya dia berkata, "Ya Robku, aku telah melahirkan anak perempuan." Ya.
Maka dijawab, padahal Allah lebih tahu apa yang dilahirkan. Artinya, you nggak usah ngomong, aku sudah tahu bahwa anakmu itu perempuan. Dan laki-laki itu memang tidak sama dengan perempuan. Gitu loh. Ya. Tapi tentang kekecewaannya bunda dari Bunda Maryam, ya, itu kita abaikan. Kita fokus dulu ke berikutnya. Dan aku, bundanya Bunda Maryam maksudnya, memberinya nama Maryam. Ya, jadi gadis kecil itu yang diberi nama Maryam. Lihat kalimat berikutnya. Dan aku mohon perlindungan kepadamu, kepada Rob, untuknya, untuk Maryam dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Maryam dan anak cucunya. Maryam punya anak Isa, Isa punya cucu, yaitu punya anak maksudnya, yaitu cucunya dari bundanya Bunda Maryam. Jadi jelas berkeluarga. Itu loh. Ya. Matur nuwun untuk Kang Dark Attack ya. Di surat 36 itu dari Ali Imran jelas ya. Karena bundanya Bunda Maria mendoakan Bunda Maria sebagai anaknya ya. Dan nanti anaknya itu beranak cucu gitu loh ya, beranak cucu ya. Oke. Berikutnya siapa ini? DS Sardan. Quran surat 13:38. Sebetulnya ini menarik, hanya tertulis beberapa rasul yang diberi istri D. Beberapa, tidak semua. Jangan mendustai teks, harus tunduk terhadap teks. Menarik ini, tapi aku tidak mau jawab. Bukan aku tidak bisa jawab, karena apa? Ada sebuah diksi yang aku tidak suka di situ. Aku sudah bilang, kita diskusi saja. Tidak usah saling menyerang, saling merendahkan, saling menghujat. Ini halus tapi dia merendahkan orang. Aku tidak suka. Kalau dia mau dapat ilmu, biasa saja, nggak usah merendahkan. Kan tentunya aku punya argumentasi untuk membantah ini. Kalau gini kan nggak akan aku bantah dan dia tidak tahu argumentasiku apa. Ya, memang ini agak sulit dan teman-teman Islam sepertinya tidak memberikan jawaban karena tidak bisa kalau tidak ditarik ke original teksnya. Soal beberapa itu tidak sama dengan semua, lihat-lihat konteksnya. Lihat-lihat narasinya. Teks itu akan ditentukan oleh konteks. Diksi itu ditentukan dengan narasinya. Tapi kalau cuma dipenggal, beberapa tidak sama dengan semua. Iya, kalau cuma dipenggal begitu saja. Ya, tapi sekali lagi aku tidak akan karena tidak etis menurutku, ya. Nggak usah bergaya lah di sini. Kita sama-sama belajar gitu, ya. Dan teman Islam sepertinya kerepotan karena tidak ada yang menjawab itu, ya. Cuman kalau teman Islam minta aku untuk menjelaskan bagaimana kedudukan Quran surat 13:38 itu, ya aku akan jawab. Tapi itu permintaan dari teman Islam. Jadi kalau aku nanti menjelaskan itu, bukan aku meladeni si kafir ini. Ya, anjing ini tidak perlu diladeni. Ya. Ada diksi yang aku tidak suka. Ya. Oke, berikutnya Lai Sihardo Gultom. Ya. Buasa dong lai dokon songoni. Banyak orang sok pintar sekarang dan sok tahu biografi Tuhan Yesus. Ya kamu tahu apa enggak? Kalau kamu goblok ya kamu belajar gitu loh. Ini kita diskusi, bukan hujat menghujat. Aku tidak pernah menghujat Yesus sekalipun, sudah berulang kali, tidak mungkin. Ya. Berikutnya Herianto Diwaksono, oke. Berapa waktu lagi tuh? 10 menit lagi itu sudah berangkat, nggak terjawab kan? Berikutnya ini Lai Ariston Ginting nggak terjawab pertanyaanmu yang itu, Lai, mungkin di lain waktu lah ya. Begini,
ini yang di sini ya. Menit 55, Maria meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Itu alasan untuk mengatakan bahwa Yesus sudah menikah. Hubungan sebagai suami istri dengan Maria Magdalena. Iya. Karena kalau tidak menikah, tidak boleh. Sili Ginting coba tanya kepada teman-teman Yahudi. Nggak sembarangan. Yahudi itu ketat bikinnya. Ya, yang menjadi pertanyaan ya. Kalau memang Yesus dan Maria Magdalena suami istri, ngapain pula meminyaki kaki Yesus di rumah orang? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita bersama. Kenapa? Kenapa? Terus kalau misalnya diminyaki di rumah orang, kenapa rupanya? Ya, di rumah sendiri kan bisa, iya di rumah orang juga kan bisa. Aku itu kalau misalkan bertamu itu kadang-kadang sama istriku karena kami hubungannya sudah akrab, istriku yang membikinkan aku kopi. Meskipun tuh di rumah orang, karena istriku lebih tahu berapa kadar kopi dan gula yang aku suka. Karena kalau kemanisan pasti ya tidak aku minum. Nah, supaya tidak mengecewakan tuan rumah, istriku sendiri yang bikin. Padahal itu ya di rumah orang. Kan begitulah ya. Begitu Sili, ya Pak dosen ya. Begitu juga tentang ini. Yang perlu dipahami dulu sebagai argumentasi dasar, ya. Bukan Kristen. Nasrani perdana itu Yahudi loh. Yesus itu hidup dalam hukum Torah, hukum Yahudi. Tidak boleh bersinggungan. Kalau bukan suami istri, itu masalah. Sekarang yang jadi masalah lagi, Maria Magdalena. Apakah benar Maria Magdalena? Kan ada yang berupaya untuk menyudutkan Maria Magdalena ini seolah-olah dia menjadi wanita pendosa. Kok bisa begitu? Itu menarik juga untuk kita diskusikan. Mana mungkin seorang istri dari sosok yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Kanjeng Nabi Isa, beristrikan wanita yang tidak baik gitu ya, dijuluki wanita pendosa. Benar nggak sih Maria Magdalena wanita pendosa? Seperti kata teman kita kemarin, kenapa upaya Yesus menikah itu selalu ditutup-tutupi? Itu kan menjadi pertanyaan kita bersama yang bagus untuk kita diskusikan secara akademik. Begitulah ya. Ini Jepri KR. Berarti pembelajaran juga jangan mengagung-agungkan ulama penulis hadis sahih juga ya Pak Bandi. Karena Pelapius orang yang hidup rentang beberapa tahun saja ditanyakan, dipermasalahkan. Apalagi penulis hadis semacam Ibnu Katsir atau Bari Al-Qurtubi yang jarak rentang waktunya ratusan tahun setelah Nabi Muhammad meninggal. Bahkan juga jangan mengagung-agungkan Nabi Muhammad. Berbicara tentang kisah Sulaiman, Daud atau orang-orang ribuan tahun sebelum Muhammad hidup, kisah Nabi terdahulu. Kisah Nabi terdahulu, data Nabi Muhammad dapat dari mana Pak Bandi? Mereka itu bukan saksi mata juga. Menarik, harusnya kepercayaan perlu dikritisi, jangan asal diimani saja. Iya. Ya. Tapi kerangka berpikirmu itu tidak semuanya benar karena kamu tidak mengikuti aku sejak awal. Hadis itu tertulis 2 sampai sekitar 200-300 tahun kemudian. Makanya hadis itu relatif. Nggak sama dengan kitab suci. Nggak sama. Kitab suci itu absolut, Al-Quran itu absolut. Dan aku kan sudah mengatakan, yang punya maksum itu hanya Kanjeng Nabi, lain tidak. Jangankan Qurtubi atau Bari, Katsir, orang pertama di lingkaran Kanjeng Nabi siapa? Abu Bakar. Itu juga tidak harus kita amini semua apa kata-kata dia. Yang harus kita tunduk tanpa reserve itu kepada Kanjeng Nabi. Karena hanya dia yang punya sifat maksum. Ulama juga bisa salah, makanya kan aku bilang. Dan aku akhirnya berbenturan dengan sesama Islam. Jangan posisikan ulamamu itu, ustadz-ustadzmu itu, kiai-kiaimu itu seperti Nabi. Karena mereka tidak punya hak maksum. Ulamamu itu manusia yang bisa salah. Kiaimu, ustadzmu juga sama. Mereka bisa salah. Kalau Nabi itu sudah dapat garansi maksum. Aku kira kalau kamu mengikuti kajian-kajianku, kamu nggak akan mengeluarkan pernyataan seperti ini. Pelapius itu juga relatif, gitu. Jadi
Sepertinya kamu mau mencari remis gitu ya. Makanya banyak ikuti kajian di sini, tonton dulu sebelum komentar, karena kalau kamu sudah paham, ya, aku tidak pernah mengagungkan siapapun, semua bisa salah. Hanya dua yang tidak bisa diselisihi, Allah dan Kanjeng Nabi. Penulis sejarah juga aku kritik, ya. Penulis hadis juga aku kritik. Banyak hadis-hadis yang sahih aku tolak. Hadis Kanjeng Nabi Isa nanti mau turun lagi, meskipun itu Muslim, aku tahu itu Muslim. Dan dalam kalangan pesantren itu sesuatu yang tidak bisa dibantah. Menurut aku bantah saja. Nah, aku punya cukup data untuk membantah hadis itu. Ya, itu aja dulu. Aku kira aku nggak punya cukup waktu ya, gerah itu sudah waktunya sudah habis. Ini banyak ya, banyak. Si Denny juga sepertinya masih kurang puas ya, masih kurang puas. Terus ada hari teks kalau teksnya beberapa rasul bukan semua rasul. Iya, karena otakmu goblok, sama seperti yang tanya tadi. Kalau beberapa terus tidak sama dengan semua, iya, kalau dalam dipotong seperti itu. Aku kasih contoh aja. Di surat apa itu ya, ketika ada berita Kanjeng Nabi itu wafat, ya, terbunuh dalam peperangan gitu. Sahabat Umar itu menarik pedang. Siapa yang bilang Kanjeng Nabi Rasulullah tewas, aku penggal. Gitu ya. Biasalah dalam perang kan isu itu selalu dilontarkan, ya. Terus sahabat Abu Bakar ingat pada satu ayat, dibacakan ayat itu. Abu Bakarnya sendiri pun sebetulnya belum tahu apakah benar meninggal atau tidak. Kanjeng Nabi itu apakah memang gugur di medan perang atau tidak. Cuman isu itu sudah berhembus. Dan untuk menenangkan sahabat Umar, sahabat Abu Bakar membacakan ayat itu. Aku lupa surat berapa, nanti di Al-Quran bisa kita cari ya. Begini, telah berlalu beberapa rasul. Apakah kalau Muhammad itu wafat, engkau akan kembali ke belakang menjadi kafir? Itu juga menjadi beberapa rasul. Artinya, apakah rasul-rasul dulu itu tidak wafat semua? Karena Al-Quran mengatakan, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang berjawab pasti mati. Itu pakai beberapa. Jadi sebetulnya diterjemahkan beberapa itu bisa cenderung dipahami salah, seperti teman-teman Kristen salah memahami. Tapi kalau dipahami secara kontekstual itu bisa benar. Makanya sebetulnya aku kurang sreg ketika diterjemahkan menjadi beberapa. Karena itu nanti kita lihat ke original teksnya, larinya ke apa? Larinya itu nanti apakah dia isim atau harap atau fiil. Dan itu jelas isim. Isim itu ada yang mufrad, ada yang jamak. Beberapa itu bisa mengatakan sebagian karena ada dua yang sedang dibicarakan, Nabi dan Nabi yang lain. Konteks yang diajak bicara Kanjeng Nabi Muhammad yang menjadi objek pembicaraan, ya. Jadi itu nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain Allah, Kanjeng Nabi Muhammad, maka menggunakan beberapa. Bisa begitu pendekatnya. Tapi sebetulnya tetap saja aku terjemahan dengan beberapa itu bisa menerima. Dan teman-teman lain yang paham konteksnya bisa. Tapi kalau yang hanya seperti teman-teman Kristen kita berpegang terjemahan, ya mereka kan tidak mampu lari ke original teksnya. Ya akan terjadi seperti itu. Dan sepertinya si Denny itu mendapat amunisi dari si anjing tadi situ, siapa? Ya, sebetulnya itu sesuatu yang bisa aku jelaskan, dan itu seperti meniup debu di atas pasir, begitu. Ya, sebagaimana aku sudah bilang tadi, kalau teman-teman Islam yang minta, aku akan jelaskan. Tapi kalau karena awalnya itu si Denny tidak tahu menahu tentang itu, dia merasa menang, mendapatkan amunisi untuk mengalahkan argumentasinya. Gue seperti, lu tuh siapa? Lu gue bawa ke isim, ke fiil, ke harpun aja lu modar. Makanya aku bilang, niatilah kita diskusi bersama, bukan untuk saling mengalahkan, bukan untuk saling menyerang, tidak. Ini ada permasalahan, kita diskusikan bersama secara etis. Ya.
Karena dalam pikiranmu kamu berusaha untuk mengalahkan aku. Tidak mungkin kamu level kroco kok mau mengalahkan aku. Kamu seharusnya tanya sama aku, nggak tahu tanya, bukan menyerah, bukan menyangga gitu. Ya, oke sampai sini dulu ya, sampai sini dulu karena maaf Silih Ginting tertunda lagi dan besok nanti malam apa aku jadi berangkat atau tidak masalah lagi ya. Yang jelas aku sudah berjanji akan menjawab apa yang jenengan sampaikan. Ini dulu dan tajuknya apa juga bingung aku ya. Nantilah tuh tulis judulnya apa nggak tahu nanti ya. Untuk saudara-saudara Islamku semuanya ya, jaga Allah Kanjeng Nabi, Islam jadi bingkai imanmu, taruh dalam hatimu, tapi tetap jaga kamu memberikan hormat kepada saudara-saudara kita yang lain ya. Tunjukkan bahwa kamu punya adab, punya akhlak, hormati iman saudara-saudara kita. Kalau mau diskusikan dalam ranah akademis begitu ya. Oke, kita sama-sama berdoa semoga dapat keberuntungan ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.